Novel ini benar-benar membuat marah. Hou Fu Qianjin Qin Wanrong sebenarnya adalah tulisan dari keluarga Perdana Menteri, tapi dipaksa bunuh diri oleh selir dan putri palsu. Putri sulung gila, putri bungsu dikuliti oleh putri palsu. Putra tewas dalam perang, sungguh membuatku marah. Astaga, terlalu asyik baca novel sampai lupa hari ini. Adalah hari ujian petir. Qinglan, kau bangun, ini adalah rumah yang berani. Tidak ada yang bisa menggertakmu. Syukurlah kamu sudah kembali. Yongyi Haofu, apakah saya melewati buku itu? Putri sah yang ditukar identitasnya. Shen Qinglan. Tidak boleh, mereka tidak boleh tahu. Aku adalah orang yang terlempar ke dalam buku. Itu suara Qinglan, dia jelas tidak membuka mulut. Bagaimana aku bisa mendengar suaranya? Mungkin karena kita ibu dan anak satu hati. Ibu, kakak akhirnya kembali. Ibu juga bisa tenang sekarang. Qinglan, kamu tidak dibesarkan di samping ibu sejak kecil. Ibu selalu merasa bersalah padamu, ibu pasti akan memberimu ganti rugi. Sebentar lagi Shen Liani akan pura-pura sakit untuk mengalihkan perhatian ibu. Aku juga akan dihina oleh pelayan karena dibilang anak yang tidak punya ibu. Ibu bilang akan memberiku ganti rugi. Tapi saat anak angkatmu bermasalah, ibu memilih meninggalkan anak kandungmu. Apa maksud Qinglan? Ibu, aku agak tidak enak badan. Liani benar-benar pura-pura sakit. Ternyata apa yang dikatakan Qinglan benar. Aku dan Lan Er terpisah lebih dari 20 tahun. Setelah susah payah menemukannya, bagaimana bisa membuatnya kecewa? Liani, kalau tidak enak badan, kembalilah ke kamar. Sebentar ibu akan panggilkan tabib untukmu. Kakakmu baru kembali, ada banyak hal yang harus ibu urus. Ibu selalu paling menyayangiku, setiap aku sakit kepala sedikit saja. Dia pasti sangat khawatir, kenapa hari ini bisa seperti ini. Bawakan hadiah sambutan untuk Qinglan. Kesini. Lan Er, ibu tidak tahu apa yang kamu suka. Jadi ibu siapkan sesuai yang disukai anak perempuan. Untukmu. Terima kasih, ibu. Aku di samping nenek tua ini selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah memberiku barang bagus sebanyak ini. Dia Shen Qinglan pantas apa? Lan Er suka banget. Hadiah dari ibu, Lan Er suka semuanya. Ibu ini ke anak kandungnya yang baru pulang. Cukup baik, sayangnya dia putri tertua keluarga menteri. Setelah melahirkanku, malah ditukar anaknya oleh ayah dan selir. Ibuku, mutiara hatimu yang kau sayang selama ini. Sebenarnya sedang membesarkan anak selir. Marquis yang menukar Lan Er, ternyata. Dia nih aku sayangi bertahun-tahun, ternyata anak Marquis. Dan wanita lain, ibu. Bukankah sudah kubilang? Kalau tidak enak badan, kembalilah ke kamar. Aku bukan tabib, tidak bisa mengobati. Ibu, aku bisa mengobati. Saat di desa, aku belajar pengobatan dari tabib. Paling ahli menangani sakit kepala dan demam begini. Kamu jangan mendekat. Ibu. Lepaskan aku. Adik, tahan sebentar. Sebentar lagi selesai. Berani pura-pura sakit menipu ibuku? Lihat bagaimana nenek moyang ini menghukummu. Shen Qinglan kamu. Apa yang kau lakukan padaku? Adik, tadi aku menusukmu dengan jarum. Lihat, dada tidak sakit lagi kan? Cebukan ini cuma efek samping, besok akan sembuh. Kamu. Qinglan, kau menderita bertahun-tahun. Ibu, aku tidak menderita sama sekali. Yang benar-benar menderita adalah kau, ibu. Dulu ayah bajingan untuk bisa menikahimu. Putri ketua keluarga menteri ini mengatur sebuah penculikan. Lalu pura-pura menyelamatkan, berduaan dengan ibuku semalaman. Membuat nama ibu hancur, kakek terpaksa menikahkan ibu dengan ayah bajingan. Shen Tianchen, pertemuanku denganmu
Ternyata kau yang mengatur semuanya. Kalian bagaimana menyakiti Liani? Dia sampai menangis dan lari keluar. Putri memberi salam pada ayah. Aku bicara padamu, apa sikapmu ini? Ibu mulai paham ya. Shen Tianchen, bagaimana kau menipuku? Istri gila apa ini? Kapan aku menipumu? Dulu, bagaimana kau bisa menikahiku? Tidakkah kau sadar? Jangan-jangan Qin Wanrong tahu kejadian dulu? Nyonya, apa yang kau bicarakan ini? Kau lupa. Dulu kita dinikahkan oleh perintah kaisar. Di ibu kota jadi kisah yang indah. Kamu, Ibu. Ternyata kau dan ayah dinikahkan oleh kaisar. Kalau sudah dinikahkan oleh kaisar, pastinya ayah setia padamu. untung Lan Er cepat mencegah. Aku dan Marquis dinikahkan oleh kaisar. Kalau memaksa cerai, bisa merusak wajah kaisar. Bahkan membuat keluarga Perdana Menteri kena imbas. Sekarang, aku pura-pura tidak tahu dulu, tunggu sampai selingkuhan ketahuan. Kumpulkan bukti yang cukup, baru minta kaisar turunkan titah cerai. Marquis, tadi Liani pura-pura sakit. Ribut minta perhatian lebih dari Lan Er. Jadi aku agak keras bicara. Marquis jangan dipikirkan. Mana mungkin Liani pura-pura sakit? Anak itu memang lemah badannya. Cepat ikut aku menjenguknya. Wanrong, aku bicara denganmu. Ayah, anak ini baru pulang, benar-benar tidak bisa jauh dari ibu. Kalau kalian tidak pergi, aku pergi sendiri. Ayah, kamu lebih baik hati-hati, jangan sampai keseleo. Berani ganggu ibuku, lihat nenek moyang ini tidak membuatmu terjungkal. Ayah, kamu tidak apa-apa? Bagaimana kalau Lan Er bantu ayah lewat? Tidak usah, tidak usah. Meskipun ibu sadar sekarang, belum tentu nanti tidak dikerjai oleh selingkuhan yang menjengkelkan itu. Aku harus cepat bertindak. Aku dan Marquis sudah menikah 20 tahun, kalau dia selingkuh di luar. Tidak mungkin tidak ketahuan sama sekali. Kecuali orang itu dipelihara Marquis di kediaman Marquis. Adalah orang dekat kita. Kakak Lan Er sudah pulang. Harusnya kamu beritahu aku. Aku bisa siapkan hadiah. Ini ibu kandung Shen Liani. Selingkuhan ayahku, Fu Chaiting sebenarnya. Adalah pengemis pinggir jalan, ibuku baik hati menolongnya. Dan menjadikannya saudari bertahun-tahun. Memeliharanya di rumah, tapi dia malah menyelinap ke ranjang ayah. Sungguh tidak tahu malu. Ini pasti keponakan kandung yang baru ditemukan. Lihatlah cantiknya. Benar-benar mirip sekali dengan kakak. Anak perempuan sialan ini membuat Lianiku cegukan terus. Lihat bagaimana aku menghukummu. Kamu, Ini adalah Bibi Fu. Adik angkatku. oh, jadi ini Bibi Fu. Lan Er sudah mendengar sebelum masuk ke kediaman ini. Ibu punya adik angkat, sudah lebih dari 30 tahun, melahirkan anak tanpa menikah. Dan terus menumpang di kediaman Marquis. Sekarang akhirnya bertemu, Bibi Fu. Kau benar-benar panutan bagi kami. Dasar anak kurang ajar, berani berkata seperti itu padaku. Berani-beraninya menyakiti janjiku. Akan kuajar kau baik-baik. Bibi datang tergesa-gesa, belum sempat menyiapkan hadiah. Tadi, aku melewati toko serba ada. Melihat bedak ini, sangat cocok untuk Lan Er kita. Ayo coba. Beda apa ini? Ini jelas-jelas racun yang dicampur. Jika wajahku memakai bedak ini, pasti akan timbul bisul. Ayo. Kakak, kenapa kau meniupkan bedak ke wajahku? Bedakmu terlalu wangi, aku tidak tahan. Jadi bersin. Bibi Fu, wajahmu penuh bintik-bintik merah. Kalian-kalian, tunggu saja. Liani, Pelen. Wajahku. Ini semua salah Qin Wanrong dan Shen Qinglan. Anak kecil itu. Kecilkan suaramu, jika memanggil mereka, kita akan celaka lagi. Ini semua karena kau, Marquis, kalau tidak, kami berdua.
tidak akan diperlakukan seperti ini. Awalnya kita sudah sepakat, biarkan Liani, seperti putrimu yang besar, menikah dengan pangeran. Tapi sekarang Shen Qinglan datang. Apakah harus membuat Liani menyerahkan posisi putri sahnya? Ya. Aku tidak terima. Lalu apa yang bisa kulakukan? Setiap tanggal 15 adalah hari putrimu yang menjadi permaisuri Pangeran Mahkota. Pulang untuk berkunjung, saat itu Pangeran Mahkota juga akan ikut. Jika Liani bisa dekat dengan Pangeran Mahkota, menjadi selir Pangeran Mahkota, maka Shen Qinglan tetap akan jinjak-injak oleh Liani. Tidak boleh. Keluarga Marquis Yongyi sudah menikahkan Qin Yun ke Istana Timur menjadi selir. Bagaimana bisa menikahkan anak lagi ke sana? Wah, Tuan Hou, kau ini tidak waras. Tambah satu kekuatan. Artinya tambah satu jaminan. Kalau Liani juga menikah masuk ke Istana Timur, kelak saat putra mahkota naik tahta, keluarga Yongyi Hou akan punya 2 selir. Kau akan jadi mertua negara yang sesungguhnya. Tuan Hou, pilih sendiri. Mau Shen Qinglan yang sejak kecil tidak berada di sampingmu, atau Liani yang sejak kecil kau sayang dan dimanja? Ya. Baiklah, baiklah. Ibu. Yunea, ini kakak perempuanmu, Shen Qingyun, juga permaisuri putra mahkota. Salam, Kak. Ini ternyata kakak perempuanku itu. Dia sangat lembut dan cantik. Kok aku dengar suara adik? Siapa yang bicara? Kakak perempuanku ini benar-benar malang. Dia berkorban untuk membuka jalan bagi Shen Liani, memperkenalkannya pada pangeran dan bangsawan. Tapi ternyata Shen Liani justru ingin jadi selir putra mahkota. Benar, itu suara adik. Katanya Shen Liani ingin jadi permaisuri. Oh ya, Kak. Katanya Yang Mulia putra mahkota juga datang. Yang Mulia sedang bicara dengan ayah di ruang belajar. Bicara cuma alasan, yang penting masukin obat. Ayah si Bromosan sudah bilang ke Shen Liani, kalau putra mahkota akan beruang belajar. Shen Liani sudah kasih obat ke minuman di sana. Mungkin sekarang mereka lagi mesra di ruang belajar. Aduh, ibu. Reaksi Yunea ini sepertinya juga dengar suara hatilan Yona yang kayak panik. Dia kan kakak kandungku. Aku harus bantu dia. Ibu, aku bikin ayah marah kemarin. Aku mau minta maaf ke ruang belajar. Ibu, Kak, tolong setuju, setuju. Nanti Yang Mulia putra mahkota celaka. Baik, ibu dan kakakmu ikut. Ayo, ayo. Yang Mulia putra mahkota. Berkelahi. Hamba sudah lama mengagumi Yang Mulia. Mohon Yang Mulia. Kasahanlah. Yunea. Berani-beraninya merayu putra mahkota. Kakak, ampun. Shen Liani, kamu berani sekali. Berani memberi obat pada saya? Yang Mulia, ampun. Hamba tidak bermaksud mencelakakan Anda. Mohon Yang Mulia lepaskan Liani. Dia hanya sesaat tergoda. Ingatlah dia dan permaisuri. Karena hubungan persaudaraan, mohon lepaskan dia. HMPH, saya hanya punya Qinglan sebagai adik. Shen Liani, anak angkat. Apa artinya dia? Karena dia anak angkat, tak perlu beri ampun. Yunair, Shen Liani pada dasarnya adalah adik tirimu. Menurutmu, bagaimana harus dihukum? Di cerita pernah baca, ada yang dihukum 1 Xiang merah. Tak tahu seperti apa keadaannya. Shen Liani hanya anak angkat keluarga kami. Melakukan kejahatan besar, mempermalukan keluarga kami. Tak bisa dibiarkan. Ayo, bawa dia keluar. Bawa dia keluar. Hukum dia dengan 1 Zhang merah. Jangan, kakak. Aku salah. Mohon lepaskan aku, kakak. Lepaskan. Liani, kamu baik-baik saja? Cepat bangun. Shen Tiancheng, Penchkat. Bagaimana bisa kau biarkan Liani menderita begini? Bawa pergi. Tunggu. Apalagi yang ingin Tuan Hou katakan? Qinglan baru pulang, terlalu berdarah.
Tidak pantas. Anggap saja untuk Kinglan berbuat baik. Kau tak bisa menghabisi Liani, benar kan? Ayah sampah ini mulai main perasaan. Membela Shen Liani. Jika dia dimaafkan, bukankah akan membahayakan keluarga kita? Ayah, bagaimana rencana ayah? Yang mulia ada di sini, aku percaya ayah. Pasti akan bertindak adil. Benar kan? Saya percaya ayah mertua akan memberi saya jawaban yang memuaskan. Gadis brengsek ini memaksa. Sepertinya aku harus menghukum Liani dengan keras. Kalau begitu, pukul dia 20 kali. Kalau begitu, 40 kali. Liani tubuhnya lemah, bagaimana bisa tahan? Jangan, ayah. 50 kali. Tuan Ho bijaksana. Ayah bijaksana. Bawa pergi. Pergi. Lepaskan aku Liani. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Jangan pukul aku lagi, aku salah. Liani, kamu sakit tidak? Biarkan ibu lihat. Jangan pedulikan aku, ayah tidak sayang aku, ibu juga tidak mampu. Kakak masih anak haram yang tidak boleh dilihat orang. Apa gunanya aku hidup di dunia ini? Liani, bagaimana bisa kamu berkata seperti ini? Hati ibu hancur mendengarnya, Liani. Jika bukan karena Kim Wanrong dan 3 anaknya, bagaimana mungkin kami sampai seperti ini? Kim Wanrong, berani-beraninya kamu menyuruh orang memukul anakku. Jangan salahkan aku jika aku bertindak pada satu-satunya anakmu. Ketika anakku mewarisi gelar dengan sah. Lihat apakah kamu masih bisa tertawa. Ibu. Ibu, anakmu sudah pulang. Anakku pulang dari memberantas perampok, yang penting selamat. Cier, ini adikmu Kinglan. Senang bertemu, kakak. Kamu adalah adik kandungku yang Jituker, Qinglan. Ini kakak sulungku yang terlalu romantis. Suara ini apakah? Apa maksud terlalu romantis? Adik kecil sedang membicarakanku? Aura naga yang sangat kuat, benar-benar kuali pemurnian yang sempurna. Jika bisa bermeditasi dengannya, mencapai kembali tingkat dewa. Hanya masalah waktu. Ini siapa? Hamba Gu Jingxi memberi salam kepada Nyonya. Senang bertemu, Nona. Ibu, dalam perjalanan memberantas perampok, anakmu hampir kehilangan nyawa. Beruntung ada bantuan dari kakak Jingxi, sehingga anakmu bisa pulang dengan selamat. Jika bukan karena Yang Mulia melarangku mengungkap identitasnya, pasti ibu akan mengadakan pesta besar di kediaman Marquis. Gu Jingxi, yang paling rendah hati di istana. Pangeran ketiga yang licik dan gila dalam cerita asli. Suka mencekik leher orang. Dia tidak terlihat seperti orang seperti itu. Bagaimana adik kecil tahu identitas Yang Mulia? Tapi apa maksud licik dan gila? Hobi mencekik leher orang itu apa? Adik kecil, bisakah kamu menjelaskan dengan jelas? Ternyata ini pangeran ketiga, pasti ada alasannya menyembunyikan identitas. Lebih baik aku tidak membongkarnya. Terima kasih Tuanku atas pertolongannya, Anda benar-benar penyelamat keluarga Marquis Yongyi. Tuanku, silakan duduk. Saudara, aku tidak membocorkan identitasmu. Tapi sepertinya semua orang sudah tahu. Tangannya sangat indah, sayang digunakan untuk mencekik leher orang. Seharusnya digunakan untuk hal lain, misalnya mengelus wajahku. Sudahlah, karakter putih di luar hitam di dalam seperti ini terdengar menarik. Kalau benar-benar diberikan padaku, aku pasti tidak mau. Cier, kamu pulang kali ini untuk beristirahat di rumah. Benar, Ibu. Tapi Xiaoro mengajakku ke festival lampion besok. Kakakku yang malang ini benar-benar pecinta buta. Kalau ada janji ya pergi saja, pergi terus diam 1000 bahasa. Apa maksud adik? Ibu, anak pulang kali ini juga ingin membicarakan hal ini dengan ibu. Anak ingin, setelah festival lampion ini selesai,
Melamar keluarga Xiao Shilang. Xiaoro itu teh hijau kelas atas. Hanya ingin naik ke dahan tinggi menjadi Phoenix. Alasannya mengungkapkan perasaan pada kakakku hanyalah mengincar kekuasaan keluarga Marquis. Dia menggantung kakakku sambil berselingkuh dengan banyak pria. Kenapa mereka menatapku? Kakak ingin melamar, ya lamarlah. Hanya berharap kakak bisa bertahan sampai saat melamar. Karena malam festival, Fu Chaiting menyuruh orang membunuh kakak. Dia menyelamatkan Xiaoro sampai kakinya patah. Xiaoro pun meninggalkan kakak. Sejak itu kakak terus depresi. Cheer. Ibu pikir urusan pernikahan perlu dipikirkan matang-matang. Tidak perlu lagi, Ibu. Xiaoro karena statusnya sebagai anak haram, selalu hidup susah di keluarga Xiao. Anak sudah berjanji menikahinya, pasti akan ditepati. Tapi, Anak mohon Ibu mengabulkan permintaan anak. Anak tidak akan menikah selain dengan Xiaoro. Jika tidak ada Roer, anak lebih baik mati. Kok ada orang yang buru-buru mencari kematian? Cheer, Ibu ingat ini. Nanti cari waktu yang tepat, kita ke kediaman Xiao Shilang. Terima kasih Ibu. Bagus, besok pasti akan. Kabar baik ini kuberitahu Roer. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Shenji celaka. Harus cari cara melindunginya. Kakak, Kinglan sejak pulang belum sempat jalan-jalan di ibu kota. Kalau gitu besok aku ikut kamu aja ya. Wah jangan, aku sama calon kakak iparmu. Susah payah baru bisa ketemu sekali, dasar anak kecil. Jangan ikut campur, sini minggir. Aduh kakak, aku pasti nggak ganggu. Kamu sama Xiaoro. Aku ikut dia aja. Aku. Kakak Jingxi kan sibuk banget. Mana ada waktu nemenin kamu jalan-jalan, dasar cewek kecil. Diam di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Besok ketemu Roer nih. Aku harus persiapan matang nih, iya. Dasar bikin kesel. Memang kalau udah urusan Xiaoro, kakak gue yang tolol cinta ini langsung kehilangan akal. Aku yang pinter begini kok punya kakak bodoh. Nyonya, anak buah kita sudah siap. Tinggal menunggu Shenchi terjebak. Bagaslah. Ingat baik-baik, jangan sampai Shenchi itu mati dengan mudah. Siap. Aduh Liani, kamu ini. Bu. Waktu aku pulang dari luar, lihat Shen Qinglan di belakang. Mander mencurigakan. Mengacaukan rencana kita. Tenang, Bu segera kirim orang untuk mengawasinya. Cepat duduk. Kalau nggak boleh ikut, aku sembunyi-sembunyi aja deh. Penggol. Tangkap pencuri ini. Siap. Kakak kok di sini? Susah-susah jaga malah. Pencuri dari dalam rumah. Kemarin Liani bilang, kamarnya kehilangan barang. Sekarang kamu sembunyi-sembunyi keluar lewat pintu belakang. Pasti mencuri barang keluarga untuk dijual. Sial, aku lengah. Baru pindah ke tubuh ini. Fondasinya belum stabil. Mereka tangkap aku. Aku nggak bisa pakai ilmu. Ngakak. Ini kan kediaman Marquis Yongi. Aku putri Marquis. Masa ia mencuri di rumah sendiri? Konyol banget. Bisa jadi, mungkin saja. Kamu iri padaku di kediaman Marquis ini lalu berniat jahat. Kamu juga menghasut ibu memberimu banyak perhiasan. Tak kusangka kamu begini. Hari ini aku akan membersihkan sampah untuk kakak. Selain kamu, si imut ini, orang lain. Tidak. Gantung dia di tempat ini. Ya. Kakak, kamu bilang tinggal di desa. Tinggal saja di sana. Ngapain juga datang mengaku keluarga? Karena kamu menghalangi jalanku. Maka matilah kamu. Apa baru saja datang? Sudah harus mati di sini. Kakak di sana mungkin tidak sempat. Berhenti.
Kamu siapa? Berani bertindak di kediaman Marquis Yongi? Kamu tidak apa-apa. Semakin dipikir semakin tidak enak. Untung aku datang, nyawa gadis ini pasti tidak selamat. Aku tidak apa-apa. Tapi kakak di sana mungkin ada masalah. Ibuku tanya kamu lo. Berisi. Aku punya kuda, aku antar kamu. Cepat lari. Kaki, tolong aku. Hekiku, atasan bilang, jangan biarkan pria ini mati terlalu mudah. Roer, jangan takut. Masih Roer? Mati saja kamu. Seandainya. Dengar adik dari awal. Berhenti. Berani sentuh kakakku? Nenek moyang ini setuju? Serang. Kakak, kamu bagaimana? Kakimu masih bisa bergerak? Jangan pedulikan aku, lihat Roer dulu. Jia pingse. Diri sendiri hampir mati, masih khawatir Xiaoro. Kak, dia sama sekali tidak apa-apa. Tenaganya bisa bunuh 9 sapi. Dia hanya pura-pura. Kalau kamu tidak selamatkan, aku yang selamatkan. Baiklah, aku urus, oke? Kamu diam di sini. Aku tidak peduli kamu pingsan beneran atau pura-pura. Begitu jarumku tusuk, meski setengah kakimu sudah masuk pintu kematian, kamu harus kembali. Hahaha, aku tidak apa-apa. Kak, lihat kan dia tidak apa-apa? Ayo pulang. Kamu tinggal urus sisanya. Ja. Kamu berani sekali, berani menyentuh Cier. Dia adalah satu-satunya putra mahkota Marquis. Marquis, bukan aku yang lakukan. Mana mungkin aku tega. Cier kan juga. Sudah melihat sejak kecil, Tuan Hou. Benar, ayah. Mereka sama sekali tidak punya bukti. Atas dasar apa bilang ini perbuatan bibi? Kamu masih berani bicara soal bukti? Orang pangeran ketiga sudah mengirimkan pengakuan pelaku di pagi hari. Kamu pikir perbuatan kalian itu sempurna tanpa celah? Kakak, tolong selamatkan aku. Waktu itu aku hanya sesaat. Tergoda Seaton, kakak. Alasan, tergoda setan? Ya bagus. Tergoda setan sampai harus. Mengancam nyawaku dan kakakku? Jangan lemah hati, ibu. Nyonya, kenapa belum membela Cai Ping? Ini kan adik angkatnya. Ayah sebaiknya cepat buat keputusan. Tuan Ciu masih menunggu di sini. Meskipun kamu adik angkat Nyonya, hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Ayah. Tunggu. Ibu, aku tahu ibu tidak akan membiarkan ayah. Memukul kami sampai mati. Nyonya, jangan membela adik angkatmu itu. Hari ini aku harus memukulnya sampai mati. Tuan Hou memukul dengan tangan kanan sakit sekali. Pakai ini lebih mudah dan tidak capek. Ibu memang yang terbaik. Tuan Hou. Cepat lakukan, Tuan Hou. Ibu, kenapa ibu bisa seperti ini terhadap Bibi? Ayah. Kalau ayah tidak tega,
biar aku yang bantu. Ayah tidak apa-apa? Kalau Tuan Hou sendiri tidak tega melakukannya, maka hukum saja mereka berdua sesuai aturan. Baik, ikut aku bawa mereka berdua ke penjara. Tunggu. Masih ada apa lagi? Kakak, ini semua perbuatanku sendiri. Liani hanya kena pengaruhku, dia tidak bersalah. Aku mohon lepaskan kakak Liani. Benar, Liani masih sangat muda. Apa yang dia mengerti? Dia hanya merasa kakak terlalu memanjakan Lan Er dan mengabaikannya. Tadi malam dia mau membunuhku. Ayah, aku dan Shen Liani sama-sama anakmu. Tapi ayah memperlakukan Shen Liani seperti permata. Lalu aku dan kakak dianggap apa? Aku sudah memberinya 1 anak laki-laki dan 2 perempuan, tapi dia biarkan anaknya. Menikiri aku. Benar-benar tidak punya hati nurani. Lan Er adalah anak kandungku. Apa salahnya aku menyayangi putriku? Tentu tidak salah, tapi Liani tidak bersalah. Wan Rong, tidak bisakah kamu lebih lapang dada? Aku tidak mau hidup lagi, biarkan aku mati. Kenapa setelah kakak datang, kamu tidak sayang lagi padaku? Bahkan mau menyuruhku mati, 20 tahun hubungan kita. Di hatimu tidak ada artinya lagi, ya? Ibuku paling baik hati, sekarang dia sudah mulai luluh. Ayah brengsek juga terus mendesak. Pasti akan melindungi Shen Liani. Tapi kalau diampuni begitu saja, dia pasti akan membuat masalah lagi. Bu, bagaimana kalau menghukumnya menyalin aturan keluarga? Dengan begitu, dia tidak punya waktu untuk membuat masalah. Aku bisa tidak memasukkan Shen Liani ke penjara. Tapi, dia kemarin malam bersama Fu Caiping. Menyakiti kakak kandungnya, tidak bisa diampuni. Hukumannya, uang saku dikurangi setengah, salin aturan keluarga 30 kali. Tidak selesai tidak boleh keluar, bawa pergi. Baik. Bu, Liani, putrimu membuatmu menderita. Putrimu tidak berguna. Putrimu tidak bisa melawan Shen Qinglan. Bukan salahmu, itu Shen Qinglan. Wanita itu terlalu licik, tidak tahu sejak kapan. Berhubungan dengan pangeran ketiga. Kiman Rong terus menyuruh orang mengawasiku. Putri susah payah menyelesaikan salinan aturan keluarga baru bisa keluar. Kali ini ada yang ingin kukatakan pada ibu. Ibu masih ingat malam itu. Bagaimana Shen Qinglan menjatuhkan kita berdua? Kamu bilang dia bisa sihir? Sebelum aku masuk penjara. Kudengar ada seorang master datang ke kuil Tau di selatan. Kamu bisa minta ilmu sihir dari master itu. Mungkin Shen Qinglan benar-benar jelmaan rubah. Ibu, putri pasti akan pergi. Tapi sebelum itu, Liani, bantu ibu melakukan sesuatu dulu. Ibu, silakan perintahkan. Ayo, di sini kotor dan bau. Ibu tidak tahan di sini. Ambil token ini, temui Menteri Xiao di kediamannya. Katakan padanya, apapun caranya harus. Selamatkan ibu. Menteri Xiao. Bukankah itu ayah Xiao Ro? Apa ada hubungan antara ibu dan Menteri Xiao? Ibu, putri pasti akan melakukannya. Kakak, bagaimana kalau minta Jingxi carikan dokter untukmu? Bagaimana? Adik Qinglan benar. Aku akan meminta orang untuk memanggil tabibku. Ah, tidak perlu, lihatlah kakak. Tubuh ini sangat kuat, hanya pergelangan kaki yang sedikit terkilir. Lihatlah, sudah 3 bulan. Sudah lebih dari 3 bulan, luka ini sudah hampir sembuh. Menurutku, jangan merepotkan kakak Jingxi. Sudah 3 bulan. Kenapa Roer tidak datang menengokku? Tuan, Nona Xiaoro datang menengokmu. Sekarang sedang menunggu di ruang tamu, Roer datang menengokku. Cepat persilakan dia masuk. Si bodoh besar muncul lagi. Buru-buru memberikan nyawa ke Xiaoro, ya? Kali ini kakimu selamat. Jika masih bersama Xiaoro, lain kali dia akan memotong barangmu, habislah kamu. Meskipun Roer bukan orang seperti itu, tapi apa yang dikatakan adik sepertinya terbukti. Kakak Ki. Gadis ini berubah wajah secepat ini? Di dunia ini ada gadis secantik ini? Kakak Ci, ini Roer, maafkan aku. Roer waktu itu pingsan karena ketakutan.
Kakak Ci, kamu tidak apa-apa? Roer, aku tidak. Kakak bodohku ini benar-benar naif. Xiaoro hanya datang untuk melihat apakah kamu sudah mati atau belum. Kalau kamu bermasalah, dia bisa langsung mencari yang lain. Asalkan kakak berpura-pura kakinya patah. Coba tes Xiaoro. Baru bisa tahu sifat asli Xiaoro. Aku tidak percaya Roer orang seperti itu. Dia pasti benar-benar mencintaiku. Kalau aku bermasalah, dia pasti tidak akan meninggalkanku. Aku akan membuktikannya padamu. Roer, tabi bilang kiki kepada. Bisa sembuh atau tidak, itu lain cerita. Wah, kakak mulai paham. Kakamu pada? Ya Roer, meskipun kakiku patah. Tapi tabib tidak bilang tidak bisa sembuh selamanya. Setelah menikah, aku bisa buka banyak toko, menghidupimu. Bukan Shenchi. Kamu sudah seperti ini sekarang. Bagaimana kalau pertunangan kita dibatalkan saja? Kenapa? Apakah kamu tidak ingin menikah denganku? Karena kamu sekarang cacat, sedangkan aku masih dalam masa keemasan. Awalnya aku menikahimu hanya untuk lepas dari status anak haram. Di ibu kota ada banyak orang yang mengejarku. Aku tidak perlu membuang waktu untukmu. Kenapa kau bicara seperti itu pada Shen Xiong? Adikku berkata benar. Dia cuma orang biasa, bagaimana bisa menikahi adikku? Shenji hanya kehilangan satu kaki. Tapi jika adikku menikah dengannya, itu akan menghancurkan hidupnya. Kaki Shen Xiong memang patah. Tapi dia tetap putra mahkota Yonghi Ho. Adikmu tidak akan dirugikan jika menikah dengannya. Dia cacat, tidak bisa diandalkan. Hanya punya nama sebagai putra mahkota Yonghi Ho, tapi tidak bisa menjabat posisi penting. Kurasa keluarga Yonghi Ho akan segera jatuh. Jika dia benar-benar mencintaiku, seharusnya dia tidak meminta belas kasihanku. Kamu, Jingxi Xiong, jangan lanjutkan. Xiaoro ini bicaranya sangat muluk. Kakakku hanya salah satu dari banyak pria yang dia dekat-dekati, yang statusnya paling tinggi. Sekarang kakakku bermasalah, dia langsung cari yang lain. Roer, kamu bersamaku. bukan karena statusku, bukan begitu kan? Aku jujur saja. Jika kau bukan putra mahkota Yonghi Ho, aku bahkan tidak akan melirikmu. Hati-hatilah. Ternyata adikku berkata benar. Nona Qinglan, sampai jumpa lain kali. Adik. Ah, Roer, bagaimana bisa dia memperlakukan aku seperti ini? Tentu saja karena dia memang bukan orang baik. Kakak, kau harus mencintai seseorang yang memang baik. Bukan mencoba mengubah sampah masyarakat menjadi yang kau suka. Hehe, ucapanku sangat dalam. Gu Jingxi pasti pingsan karena kerennya nenek moyang ini. Aku sudah seperti ini, kalian masih berani bersikap seperti ini di depanku? Pantaska? Sialan, kuil tua ini kok belum sampai juga? Guru, ada siluman di rumahku. Oh, ceritakan lebih detail. Aduh. Begitulah, Guru, mohon Guru membantu membasmi siluman di rumahku. Tampaknya siluman wanita itu cukup kuat. Aku sedang butuh tenaga untuk menyempurnakan ilmu hitamku. Pas sekali aku ajari gadis ini ilmu menghisap jiwa, jadikan dia kendaraanku. Hisap habis ilmu tinggi orang itu. Aku akan ajarkanmu beberapa jurus, pulanglah dan lawan siluman itu. Terima kasih, Guru. Xiaolang, aku atau si harimau betina di rumahmu, siapa yang lebih lembut? Siapa yang lebih perhatian? Tentu saja kamu. Si harimau betina itu, aku saja melihatnya langsung tidak nafsu. Kalau bukan karena ayahnya kaya, mana mungkin aku menikahinya. Kali ini berkat Xiaolang, aku bisa cepat keluar dari penjara. Cai Ping, kamu ini. Ini hal kecil saja. Hubungan kita seperti ini. Mana mungkin aku tidak peduli padamu. Apalagi, kamu sudah memberiku seorang Ziheng. Anak yang begitu luar biasa. Benar, lihatlah anak kandungmu itu, sangat tidak berguna. Mana bisa dibandingkan dengan Ziheng kita? Betul sekali. Kalau saja dia setengah baiknya Ziheng. Belakangan ini, selalu merengek ingin menikahi putri kedua Markuis. Aku pusing sekali. Shen Qinglan. Ya, benar Shen Qinglan. Xiao Yan dan Shen Qinglan memang cocok. Ibu, ada apa memanggilku? Laner,
Datang tepat waktu. Ini istri wakil menteri. Wah, tubuh istri wakil menteri ini luar biasa. Satu pukulan bisa membunuh 10 Fu Caiping. Istri wakil menteri datang untuk melamar. Ibu ingin tahu pendapatmu. Pendapatnya tidak penting. Urusan pernikahan, orang tua yang memutuskan. Aku pernah lihat Tuan Xiao, tampan sekali. Lan Er menikah ke keluarga wakil menteri, juga keberuntungan. Pantasan waktu itu Xiao yang tersenyum padaku. Aku merinding, ternyata ada maksudnya. Xiao yang itu manusia berwajah dua. Diam-diam sudah merusak banyak gadis. Kalau menikah ke sana, aku hancur. Tapi bagaimana aku mengatakannya padamu? Ternyata begitu. Aku tidak akan biarkan Laner menderita. Ibu, Laner, ibu mengerti. Marquis, sebaiknya urusan pernikahan ini dibatalkan. Aku baru menemukan Laner. Aku belum rela melepasnya menikah. Kakak, jangan kau halangi Kinglan. Sudah kata pepatah, anak perempuan besar tidak bisa ditahan. Bukankah kau di penjara? Siapa yang membebaskanmu? aku tahu jawabannya. Tentu ayah yang tidak berguna dan wakil menteri Xiao yang menjamin. Apa hubungannya wakil menteri Xiao? Aku menasihatimu, Nyonya. Lebih baik dipikirkan matang-matang, anakku jarang meminta padaku. Dia sudah meminta. Maka sebagai ibunya, aku harus memenuhinya. Tenang saja, aku yang berkuasa di Istana Yongyi. Suatu hari nanti, kita akan memilih hari baik untuk menetapkan tanggalnya. Ayah yang brengsek ini ingin menjual anaknya untuk mendekati menteri Xiao. Ayah, putrimu bersedia menikah ke kediaman menteri. Semuanya terserah ayah. Laner, Ibu, tidak apa-apa. Putrimu tahu apa yang dilakukannya. Kamu benar-benar bersedia menikah ke kediaman menteri? Ya, Bagus sekali. ayah brengsek ini masih berharap bisa menjilat menteri Xiao. Entah ekspresinya seperti apa saat tahu menteri Xiao dan Fu Caiping juga punya hubungan gelap. Ayah, sekarang bisa tertawa ya. Lebih banyak tertawa saja. Yang mulia, di kota sedang ramai dibicarakan bahwa keluarga Xiao dan Shen akan menikahkan anak mereka. Bukan, kenapa Yang Mulia marah sekali karena orang lain mau menikah? Di ibu kota juga ramai dibicarakan bahwa Yang Mulia tidak suka wanita. Jangan-jangan orang yang disukainya adalah putra menteri Xiao? Ciu, menurutmu apa maksudnya ini? Di hati bilang suka padaku, tapi malah menikah dengan orang lain. Ini mempermainkanku ya? Ah, selesai sudah. Kepan Xiaoyan bilang. Suka pada Yang Mulia? Dia tahu Yang Mulia punya kecenderungan homoseksual. Masih juga memancing amarahnya. Aku rasa sih. Mungkin dia dan Nona Shen kedua memang saling mencintai. Yang Mulia harus belajar lapang dada, karena bagaimanapun Yang Mulia dan dia tidak mungkin. Cinta itu memaafkan. Cinta itu melepaskan. Cinta itu tulus mendoakan. Sekalipun marah, Yang Mulia tidak bisa menculik pengantin, kan? Siapkan orang untuk menculik pengantin. Sudahlah, percuma bicara banyak. Aduh, aku benar-benar tidak mengerti. Adik, kenapa kamu mau menikah ke keluarga Xiao? Xiaoyan yang culun itu tidak pantas untukmu. Kakak, tenang saja. Pernikahan ini tidak akan terjadi. Kenapa? Tentu saja karena sekarang Fu Caiping dan menteri Xiao sedang berduaan di restoran Fuxing. Setelah hubungan menteri Xiao dan Bibi Fu terbongkar, ayah demi gengsi tidak akan memaksaku menikah ke kediaman menteri. Oh begitu, ternyata Lan Er sudah tahu. Aku harus cari alasan agar kakak dan ibu bisa ikut ke restoran Fuxing untuk menangkap basah. Kakak, ibu, sejak Kinglan kembali ke ibu kota, belum sempat mencicipi makanan enak di sini. Kalau begitu, ayo kita makan di restoran Fuxing. Apakah permintaan ini terlalu mendadak? Bagaimana jika mereka tidak mau ikut? Baik. Mudah sekali menyetujuinya. Mana ada yang mudah? Ibu sudah lama ingin makan bersamamu. Hanya kita bertiga? Masih perlu siapa lagi? Menangkap basah tentu tidak lengkap tanpa istri sah. Jika ibu bisa mengajak istri menteri, tentu lebih baik. Undang juga mertua, tentu saja yang terbaik. Benar, seharusnya sudah lama mengundang mertua untuk membicarakan tanggal pernikahan. Aku akan segera menyuruh orang untuk mengundang istri menteri. Inikah yang disebut ikatan darah? Ibu dan kakak benar-benar mengerti aku. Hari lamaran itu, aku lihat wajahmu tidak begitu baik.
Aku pikir kamu tidak puas dengan perjodohan ini. Apa yang ibu katakan? Bisa menikah ke keluarga Xiao adalah keberuntungan bagi lanar kami. Itu adalah keberuntungan bagi lanar kami. Hidup seorang wanita itu sederhana, sejujurnya. Hanya suami dan anak. Qinglan masih muda, belum mengerti. Ibu tidak mengerti? Aku menikah dengan suamiku selama 30 tahun. Dia masih manis seperti dulu padaku. Anak kami, Yan, pasti juga begitu. Qinglan, kalian pasti beruntung. Adik, jangan dengarkan omongannya. Meskipun tidak ada yang mau, kakak bisa menghidupimu. Kakak juga bisa menghidupimu. Xiaolang, pelan-pelan. Ibu, giliranmu berakting. Bukankah itu suara adik angkatku? Di siang bolong bisa seenaknya seperti ini. Tak kusangka istri Markuis yang terhormat. Bahkan tidak bisa mengurus adik angkatnya sendiri. Membiarkannya berbuat mesum tanpa malu. Mertua benar. Aku ingin lihat siapa yang tidak tahu malu. Bersama adik angkatku berbuat mesum. Eyo! Kemuminger. Biarkan aku yang urus. Siapa yang berani mengganggu aku? Naonya, Naonya, Naonya. Astaga, mertua, ternyata kamu. Kamu berani selingkuh di belakangku? Aduh, Kakak, Naonya. Ini semua gara-gara si rubah kecil ini menggoda aku. Xiaolang, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Kau anggap aku bodoh ya? Lalat tak akan hinggap di telur yang tak retak. Kalau kau benar-benar bisa mengendalikan diri, rayuannya takkan ada artinya. Aku dengar Bibi Fu punya anak laki-laki lagi. Dan dia direkomendasikan Menteri Xiao untuk masuk akademi. Entah ini kebetulan atau bukan ya? Tentu bukan kebetulan. Seperti aku dan adik kecilmu ini. Kalau bukan saudara kandung, buat apa kau repot-repot? Menyelamat Kangku? Iya, betul juga. Aduh, kalian berdua ngomong apa sih? Ibu mertua, jangan dipikirkan. Xiaolang sudah susah payah. Mengatur anak itu masuk akademi, pasti karena anak itu berbakat luar biasa. Tak perlu jelaskan, suamiku sendiri. Aku tahu kelakuannya. Pasti anak itu brengsek. Jingjing, percayalah pada suamimu ini. Jangan panggil aku begitu. Istri Menteri segalak Jingjing. Panggilan kecilnya ternyata Jingjing. Waduh, maaf. Aku tak tahan. Kalau kau tak punya hati, jangan salahkan aku. Turun kau, si manis. Aduh. Pinggangku. Ayo lihat semua. Ini Menteri Xiao dari Kementerian Ritus. Dia punya anak denganku, tapi di siang bolong begini. Selingkuh dengan perempuan tua ini. Dasar perempuan jahat. Kau tak malu. Berani-beraninya kau berbuat begini, masih takut malu? Dan kau si manis. Mau terkenal ya? Sini, biar semua lihat. Wajah manismu ini. Menurutku, seharusnya kau si manis dipukuli sampai mati. Perenenya. Kubunuh kalian pasangan mesum ini. Tunggu, Bibi. Jaga-jaga kesehatanmu. Urusan memukul biar Qinglan yang urus. Oak, kalau begitu kau saja yang urus. Aduh! Untung yang memukul cuma si kecil ini. Kalau Shen Wenjing, setengah nyawaku bisa melayang. Aduh. Bagus, pukul lagi. Aduh. Kamu. Kenapa kau pukuli suamiku sampai separah ini? Kusuruh kau pukul, bukan kusuruh kau pukuli beneran. Aku belum seberapa memukul, baru pemanasan saja. Suamiku, aduh. Suami, Jingjing. Aku tidak berani lagi. suami, kita pulang dulu ya, apapun masalahnya. Nanti setelah luka sembuh baru bicara ya. Adik kecil ini kelihatannya lembut.
Tapi giliran mukul orang lumayan galak. Siapa yang menikahinya, itu rezekinya. Aduh Jingxi, aku kasihan sama kamu. Kalian bertiga ibu dan anak, ketemu apa sih sampai seneng banget? Ayah, aku kasih tahu, kita bertiga. Makan sama istri menteri, coba tebak gimana? Kita ketemu Menteri Xiao selingkuh sama perempuan lain, loh. Menteri Xiao kelihatannya jujur, kok bisa diam-diam? Ngerjain hal kayak gini? Menteri Xiao ini benar-benar sial, beda sama aku dan Cai Ping. Nggak pernah ketahuan sama sekali. Ayah, tahu nggak perempuan yang selingkuh sama Menteri Xiao itu siapa? Siapa? Dikasih tahu mungkin nggak percaya. Perempuan yang selingkuh sama Menteri Xiao itu ternyata Bibi Fu. Bibi Fu. Fu Cai Ping. Pangeran, kenapa? Nggak apa-apa. Sekarang aku kasih tamparan terakhir. Ayah, dengar-dengar anak Bibi Fu itu anaknya Menteri Xiao. Makanya aku bilang, Menteri Xiao kok susah banget. Ngasih rekomendasi dia masuk akademi. Omong kosong, anak itu jelas-jelas. Jelas-jelas apa? Nggak apa-apa. Ayah brengong masih ngira anak itu punyanya, padahal anak itu punyanya Menteri Xiao. Shen Tianchen, kamu dayam-dayam menukerin aku. Bikin aku dan Lan Er berpisah bertahun-tahun, sekarang giliran kamu. Dapat balasannya. Qin Wen Rong, Shen Qinglong. Hari-hari indah kalian sudah habis. Pandren, dengar penjelasanku. Apa aku nggak baik sama kamu? Sampai selingkuh sama Menteri Xiao. Ayah ibu kenapa sih? Hemeng Mengger. Liani, jangan ikut campur. Ini urusan antara aku dan ayahmu. Pandren, aku cuma perempuan biasa, mana berani hianatin kamu. Semua ini adalah karena Xiao Shilang, dia memaksaku, Tuan Hou. Ternyata, tebakanku sebelumnya benar. Ibu memang punya hubungan dengan Xiao Shilang. Kakak adalah anak Xiao Shilang. Kenapa kau tidak memberitahuku? Tuan Hou. Hal seperti ini, bagaimana aku bisa memberitahumu? Aku tanya lagi. Apakah Ziheng benar anakku? Tuan Hou, Ziheng tentu saja anakmu. Bahkan hal seperti ini kau tidak percaya padaku? Tuan Hou, ya. Ayah, bagaimana kau bisa mencurigai ibu? Liani dan kakak adalah anakmu. Ayah jika tidak percaya, hari ini kita akan uji darah dengan kakak. Liani. Baik, mari uji darah. Apa ini? Bangunkan aku di tengah malam. Aku harus bangun pagi besok untuk belajar. Kakak, ayah mau uji darah denganmu. Kamu cukup meneteskan darah ke air. Uji darah? Aku anak kandung ayah. Kenapa harus uji darah? HMPH tentu saja. Karena kau bukan anakku. Ibu. Tuan Hou, kau benar-benar tega pada kami. Ayah, bagaimana kau bisa berkata begitu menyakiti ibu? Lagi pula kakak memang anakmu, lalu bagaimana? Kalau begitu, mulai sekarang aku akan mendengarkan kalian. Baik. Sepekat. Adik, kau pelen. Ayah, silakan. Hahaha, baik, bagus, hahaha. Tuan Hou, sekarang kau harus percaya padaku. Aku selalu percaya padamu, Cai Ping. Tapi kau tahu, omongan orang bisa berbahaya, salah ayah. Bangunkan aku di tengah malam, besok. Aku tidak bisa belajar dengan baik, hahaha susah payah anakku. Ayah punya tinta batu hadiah kaisar. Besok akan kuberikan padamu, hahaha. Lagi pula tidak bisa tidur, mending minum di kedai. Sudah larut, aku pulang dulu. Liani, tadi apa yang terjadi? Kakak sebenarnya, ibu, lain kali hal seperti ini. Jangan sembunyikan dariku, kalau bukan karena tebakanku. Kakak adalah anak Xiao Shilang. Aku sudah menambahkan alun ke air. Kalau tidak, kau dan kakak akan celaka.
Ternyata kau benar-benar dengan pendeta itu. Di sana aku belajar keterampilan yang sebenarnya. Kali ini benar-benar berkat putriku yang tercinta. Shen Qinglan. Alasannya membongkar aku dan Xiaolang adalah karena dia tidak mau menikahi Xiaoyan, si playboy itu. Liani, kau jangan sampai membiarkannya berhasil. Ibu tenang, putri sudah punya strategi. Takkan membiarkan Shen Qinglan itu semena-mena seperti ini. Waduh, kalian siapa? Waduh, kalian tahu siapa ayahku? Bangsat, anak haram rendahan macam kau berani berebut ayah denganku? Aku patahkan kakimu. Bagaimana kau bisa ikut ujian kerajaan? Ampun tuan, jangan. Tidak berani lagi, tidak berani lagi. Apa? Xiaoyan mematahkan kaki Ziheng? Ini anjing menggigit anjing ya? Lumayan seru. Fu Ziheng kan anak kesayangan ayah brengsek itu. Kau boleh pergi dulu. Baik. Ayah, menurutku Xiaoyan benar. Aku punya ikatan pernikahan dengan keluarga Xiao, mereka punya anak luar nikah. Ini pasti akan berebut harta warisan nantinya. Benar, Xiaoyan. Juga agar Lan Er tidak menderita setelah menikah ke sana. Keluarga Xiao tidak hanya memberiku tanduk, tapi anak menteri Xiao. Bahkan mematahkan kaki anakku. Aku tidak bisa menerima ini. Lainer. Sebelumnya ayah kurang pertimbangkan. Tidak tahu Sirian ternyata orang seperti ini. Ayah tega memasukkanmu ke lubang api? Kalau begitu, pernikahan ini batal saja. Siapa bilang kaki kakak patah? Liani, maksudmu apa? Ayah tenang, akhir-akhir ini aku belajar ilmu sihir di gunung. Kaki kakak tidak sampai merusak urat. Liani sudah sembuhkan kaki kakak. Sudah sembuh? Bagus sekali. Memang belajar ilmu, tapi sayang, dari siluman anjing hitam. Mengajarkan ilmu penghisap jiwa. Ayah, guru juga bilang kakak adalah jelmaan siluman anjing hitam. Jika dibiarkan di rumah, pasti akan menimbulkan bencana. Menurutku, lebih baik dinikahkan saja dengan keluarga Xiao, selesai masalah. Tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Marquis kita. Menteri Xiao. Ayah sudah janji akan menuruti semua keinginan kami berdua. Ayah jangan ingkar janji. Baiklah. Lan Er, pepatah mengatakan lebih baik merobohkan 10 kuil. Jangan merusak pernikahan. Aku lihat Sirian juga punya pendirian. Pernikahan ini, lanjutkan saja seperti ini. Tidak mungkin. Hari ini aku, Qin Wanrong, berdiri di sini. Aku lihat siapa yang berani memaksa anakku menikah. Nenek tua bangka, berani-beraninya menyakiti ibuku. Ibu, kau tidak apa-apa? Kau berani menyentuh ibuku? Lan Er, ibu tidak apa-apa. Shen Qianchen, Lan Er adalah anakku, urusan pernikahan. Berkaitan dengan kebahagiaan seumur hidupnya. Jika kau berani memaksanya, aku pasti akan bertaruh nyawa melawanmu. Kau mengingkamku? Aku lihat apa yang bisa kau lakukan. Ayah dan kakakku sedang inspeksi luar kota dan akan segera tiba di ibu kota. Gelar Marquis Mu juga adalah hasil jerih payah ayahku selama bertahun-tahun. Jika kau berani mengusikku, aku pasti akan meminta ayahku mencabutnya. Jika gelar Marquis hilang, aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak bisa melawan Qin Wanrong. Secara langsung, istri, kita sudah menikah bertahun-tahun. Mengapa bicara begitu keras? Bagaimana mungkin aku tidak menyayangi Qinglan? Kalau begitu, pernikahan ini batalkan saja. Marquis, janji yang kau berikan pada kami ibu dan anak, kenapa tidak ditepati? Ayah. Siapa yang memberi kalian hak untuk ikut campur? Cepat pergi. Kalau begitu, Qinglan tidak perlu menikah dengan keluarga Xiao. Benar, Xiaoyan tidak menikah. Lalu bagaimana jika Yang Mulia masih memikirkannya? Mendengar aku tidak perlu menikah dengan orang lain, Wu Jingxi. Sangat senang. Kalau aku benar-benar menikah, dia pasti akan menculik pengantin. Seru juga kalau dipikir. Sayang sekali, sayang sekali. Hari ini Shen Xiao memanggilku. Ada apa? Ini karena paman dan kakekku sudah kembali. Jadi aku ingin mengundang Jingxi Xiong secara pribadi. 7 hari lagi untuk makan malam sederhana di kediaman Perdana Menteri. Mengapa Shen Xiao mengundangku secara pribadi? Tentu saja paman berencana menikahkan satu-satunya putrinya, yaitu sepupuku, Qin Zian denganmu. Ah, bagaimana adik tahu? Qin Zian adalah tokoh utama dalam cerita ini. Menikah dengan Wu Jingxi yang cerdik dan bijaksana. Mereka berdua adalah pasangan yang kuat, bisa mengalahkan siapapun. Naik ke posisi kaisar dan permaisuri. Ini bisa kudengar gratis? 7 hari lagi aku ada urusan, mungkin tidak bisa datang. Benarkah? Jika Yang Mulia bilang benar, maka itu benar. Baiklah, aku akan menolaknya untukmu. Bukankah itu anak Menteri Xiao, Xiaoyan? Sial,
Lupa Yang Mulia masih di sini. Hampir lupa orang ini. Entah apakah Gu Jingxi punya kekuatan yang cukup kalau aku membunuhnya. Bisakah Gu Jingxi melindungiku? Aku akan keluar sebentar. Sial, jangan-jangan terjadi masalah. Ternyata begitu urusan dengan Tuan Xiao ini. Yang Mulia, kita langsung kehilangan kendali. Aku salah, nenek, ampunilah aku. Aku tidak akan berani lagi. Adik kecil ternyata bukan orang biasa, bisa menggunakan sihir seperti ini. Aneh, kenapa kau juga mengejarnya? Jangan-jangan kakak Jingxi juga bisa mendengar pikiran adik kecil? Kukira hanya orang yang punya hubungan darah dengan adik kecil yang bisa mendengar pikirannya. Ternyata kakak Jingxi juga bisa. Kalau begitu, tolong Yang Mulia jaga rahasia adik kecil. Jangan sampai orang lain menganggapnya aneh. Tentu saja. Nenek, ampunilah aku, nenek. Ayah, kenapa kau tidak menepati janji? Kenapa takut dengan Qin Wanrong yang biasa saja? Kau pikir ayah takut pada Qin Wanrong? Aku takut pada ayah dan kakaknya Qin Wanrong. Qin Feng, ayah Qin Wanrong, adalah pejabat 3 dinasti yang dipercaya mendampingi kaisar muda, dan kakaknya adalah markuis kesetiaan kelas 1, pemimpin para pejabat. Lalu kau biarkan saja ibu dan anak itu semena-mena. Kau tidak boleh memperlakukan kami ibu dan anak seperti ini. Tenang saja, aku sudah punya cara. Karena Qin Wanrong ingin bertarung habis-habisan, aku juga tidak akan lagi berbelas kasihan. Apa caranya, ayah? Diam-diam aku menyuruh orang memasukkan surat dari negara asing. Asalkan surat ini disimpan di perpustakaan keluarga Qin. Nanti aku akan mengorbankan keluarga sendiri dan melaporkan keluarga Qin. Keluarga Qin pasti akan celaka, dan kaisar pasti akan mengingat kesetiaanku dan memaafkan kediaman markuis. Bagus sekali, pengkhianatan ini adalah kejahatan besar. Begitu saja, Qin Wanrong dan sepasang anak itu pasti tidak bisa lolos. Dengan begini, Ziheng bisa dengan terang-terangan masuk ke kediaman markuis. Hadiah yang kubuat untuk ayah mertua ketinggalan. Ayah, bagaimana bisa lupa hal seperti ini? Istri, kalian masuk duluan. Aku minta Liani temani aku kembali mengambilnya. Baiklah. Aneh, dalam ingatanku, di cerita tidak ada ayah brengsek. Bagian kembali mengambil hadiah ini. Ayah. Kekek. Paman. Ini ke cucu perempuanku? Halo kakek, halo paman. Wajahnya mirip sekali dengan suamiku, seperti dicetak dari cetakan yang sama. Paman, kenapa kau memaki begitu kotor? Aneh, apakah ini sepupu yang baru ditemukan sedang berbicara? Di mana suamiku? Dia tidak ikut dengan kalian? Paman, ayah awalnya datang bersama kami, tapi lupa membawa hadiah untuk kakek. Jadi dia dan Liani kembali mengambilnya. Aku ingat, mereka bukan pergi mengambil hadiah, tapi pergi ke ruang kerja kakek untuk menaruh surat palsu yang menuduh keluarga Qin berkhianat. Tian Cheng ingin menuduh keluarga Qin berkhianat. Ini adalah kejahatan yang bisa menghanguskan 9 generasi. King Lan pasti bercanda kan? Bibi, ayo kita masuk. Kakek sebelum pulang ke ibu kota selalu menyebut-nyebutmu. Sayangnya, keluarga Qin yang setia dituduh berkhianat oleh Shen Tiancheng. Seluruh keluarga dihukum mati, kakek dan paman bunuh diri di istana. Shen Tiancheng memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh ibuku. Kakakku juga diasingkan. Belakangan, sepupuku menjadi permaisuri. Baru keluarga Qin dibebaskan dari tuduhan. Pasti sekarang ayah brengsek sudah hampir berhasil di ruang kerja. Aku ingin lihat, berani apa Shen Tiancheng? Berani berbuat jahat pada keluarga Qin. Ayah, aku pergi sebentar. Ayah, cepatlah. Baik. Ada yang masuk? Markuis, hamba tadi membersihkan halaman. Tidak melihat ada yang masuk. Kakak. Bukannya kau pergi mengambil hadiah untuk ayah? Kenapa bisa muncul di dekat ruang belajar? Apa aku salah ingat? Kata penjaga toko, hadiah pesanan baru bisa diambil besok. Benarkah? Ya paman, cepat ikut aku dan ayah pulang. Jangan sampai ibu dan yang lain menunggu terlalu lama.
Wan Rong, makalah lebih banyak, kau kurus sekali. Apa kau menyiksa Wan Rong? Ayah mertua, jangan bicara seperti itu. Aku menyayangi Wan Rong, mana mungkin menyiksanya? Bagaimana mungkin aku menyiksanya? Ayah brengsek ini demi menjaga image, malu pun tidak peduli. Tidak menyiksa ibuku? Lalu selir Fu Changping ini. Dari mana asalnya? Berani-beraninya kau selingkuh di belakang ibu. Many impen selir? Kakak, bagaimana bisa kau berkata seperti ini? Aku sangat mencintai Wan Rong, mana mungkin punya selir? Wan Rong, cepat bantu aku menjelaskan pada kakak. Ternyata benar ada hal seperti ini. Jika kau menyakiti Wan Rong, aku rela mempertaruhkan nyawa untuk melaporkanmu ke Kaisar. Ayah brengsek sering menyakiti ibu, sudah tak terhitung lagi. Kakak, kenapa kau pukul aku? Berani-beraninya kau sakiti adikku. Aku memang sengaja memukulmu. Kapan aku menyakiti Wan Rong? Bagaimana paman tahu ayah tidak baik pada ibu? Tapi sekarang memang seharusnya tidak gegabah. Soalnya ibu belum bercerai dengan ayah brengsek, kalau ayah dipukul. Pulang nanti pasti ibu akan dimarahi. Paman, kau memukul ayah tanpa alasan. Kau harus memberikan penjelasan. Ayahku memukul paman, itu karena dia tidak pantas terhadap bibi. Ngomong-ngomong, aku tadi ingin bilang, kau ini anak angkat keluarga Shen. Berdasarkan apa kau berani duduk di meja keluarga Qin? Sialan, Qin Zian ini. Dulu saat Shen Qinglan tidak ada, selalu merendahkanku, sekarang malah semakin menjadi sepupu, meskipun aku anak angkat keluarga Shen. Tapi aku juga memakai marga Shen, aku adalah putri sah keluarga Shen. Benar Zian, Liani meskipun anak angkat, tapi juga dibesarkan di samping bibimu. Dia sama dengan Lan Er. Aku hanya punya 2 putri, Yuner dan Laner. Tidak ada putri lainnya. Itu saja. Dulu aku sudah merasa aneh. Seperti Shen Liani ini, orang yang suka main licik, mana mungkin. Anak kandung bibi. Tipu muslihat kecil seperti ini berani diperlihatkan di hadapanku. Tipu muslihat kecil seperti ini berani diperlihatkan di hadapanku. Liani kenapa begini? Jangan terlalu cepat senang. Liani Tangguaya. Memang layak jadi permaisuri masa depan, kalau tidak pintar. Tidak bisa menghadapi intrik istana nanti. Siapa yang menyebarkan rumor aku akan jadi permaisuri? Tapi aku harus cari kesempatan untuk kabur. Surat di ruang baca ayah sampah itu tetap jadi ancaman. Kakek paman ibu. Aku sudah kenyang, mau jalan-jalan di taman. Pergilah. Aku belum pernah ke kediaman Perdana Menteri, ruang bacanya di mana? Ruang baca di timur rumah kita memang perlu direnovasi. Iya, setelah keluar belok kanan, jalan sebentar sampai. Benar ada surat ini. Tapi besok ayah sampah akan melaporkan kediaman Perdana Menteri. Kesempatan bagus seperti ini kalau tidak digunakan sayang sekali. Biarkan aku memperdayanya, sekalian membantu ibu bercerai. Dan dapat kesempatan. Yang mulia tiba. Hormat pada Kaisar. Perdana Menteri tidak usah sungkan. Boleh tahu apa urusan yang mulia datang ke kediaman hamba? Shen menuduh kediaman Perdana Menteri bersekongkol dengan negara asing. Awalnya aku percaya pada Perdana Menteri. Tapi Shen adalah menantumu. Karena sudah ada rumor seperti ini, aku harus datang memeriksa sendiri. Shen Tiancheng, ayah sudah baik padamu. Kau malah membalas kediaman Perdana Menteri seperti ini. Istri, ini adalah kekuasaan yang mulia. Aku adalah pejabat yang mulia, kalau ada yang membahayakan negara. Aku harus mengutamakan negara. Ayah, kenapa ayah yakin? Ayah ada. Ayah menemukan surat. Qin Feng berkomplot dengan negara musuh di ruang bacanya. Laper. Yang mulia, kami menemukan surat ini di kediaman Perdana Menteri. Lihat, ini bukti kediaman Perdana Menteri berkomplot dengan musuh. Yang mulia, keluarga Qin diam-diam berkomplot dengan musuh, berusaha membahayakan negara. Hamba sangat sedih. Mohon Yang Mulia menghukum keluarga Qin. Ayah, Perdana Menteri adalah pejabat 3 dinasti. Mustahil berkomplot dengan musuh. Hamba yakin pasti ada kesalahpahaman. Menurutku, 80% Qin Feng sombong karena jasanya.
ingin bersekutu dengan negara asing untuk menggulingkan posisi kaisar dan merebut tahta ini. Siapa kau ini? Kapan? Giliranmu mempertanyakan Perdana Menteri? Kau, Ayah, ini kakek dari pihak ibu. Bagaimana bisa kau tega? CR, kau adalah putra sulungku. Masalah keluarga Qin seharusnya tidak melibatkanmu. Jika kau bersikeras membela keluarga Qin, jangan salahkan ayah jika tidak bisa melindungimu. Jika Shen Qi mati, tepat untuk membuat Ziheng mewarisi gelarku. Perdana Menteri Qin, apa masih ada yang ingin kau jelaskan sekarang? Hamba ini jujur dan bersih, tidak perlu membuktikan diri. Ini pasti ulah orang jahat. Kau tahu, jika tidak bisa menemukan bukti bahwa keluarga Qin difitnah, maka seluruh keturunanmu akan dihukum 9 generasi, termasuk keluarga menantumu, akan terkena imbas. Meski Kaisar ingin menghukum kami, keluarga Qin tidak akan mengaku melakukan hal yang tidak kami lakukan, Yang Mulia. Semua ini adalah perbuatan keluarga Qin. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen. Ayah, Anda adalah menantu keluarga Qin, juga bagian dari keluarga Qin. Anda tidak bisa menghindari penyitaan. Kan? benar, Paman. Kedua keluarga kita harus maju mundur bersama. Tidak, bukan. Hamba melapor, Yang Mulia. Sudah lama aku menikah dengan Wan Rong, tapi hati kami sudah terpisah. Mohon Yang Mulia mengizinkan hamba bercerai dengan keluarga Qin. Mulai sekarang, aku Shen Tiancheng tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Qin. Ayah sampah minta cerai dengan ibu? Ini rejeki nomplok. Ibu, tunggu apa lagi? Cepat kabulkan permintaan ayah. Shen Tiancheng, kau sampai segitu tidak tahu malunya. Wan Rong, jangan salahkan aku. Kau sendiri yang mau mati bersama kedua anak kita. Aku bisa apa? Qin, kau seharusnya wanita berbakat Daning. Dulu jika bukan karena Perdana Menteri yang memohon kepadaku untuk menunjuk Shen Tiancheng, dia yang cuma rakyat jelata sama, sekali tidak layak untukmu. Sekarang, Marquis Yongyi ingin bercerai denganmu. Apa kau setuju? Yang Mulia, hari ini aku melihat wajah asli orang-orang jahat. Mohon Yang Mulia mengizinkan kami bercerai. Aku akan segera membuat dekret mengizinkan kalian bercerai. Mulai sekarang, segala urusan kediaman Perdana Menteri tidak ada hubungannya lagi dengan kediaman Marquis Yongyi. Terima kasih, Yang Mulia. Bagus sekali. Ibu bisa jadi istri utama sekarang. Mulai sekarang, aku adalah putri tertua dari keluarga Marquis yang terhormat. Bagus sekali, Ibu. Akhirnya Ibu bebas. Selamat ibu telah jauh dari ayah yang brengsek. Kalian berdua masih bisa tertawa? Nanti tunggu saja bersama keluarga Qin. Mati saja. Ayah, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Siapa yang mati duluan belum tentu. Ayahanda, hamba bersedia menjamin dengan nyawa. Mohon ayahanda menyelidiki sekali lagi, keluarga Qin pasti tidak mungkin berkhianat. Apakah dia khawatir padaku? Jingshi, aku tahu. Kamu sangat dekat dengan cucu keluarga Qin, tapi buktinya ada di sini. Lagi pula, Perdana Menteri sudah mengaku. Dia bukan suka dengan kakak sepupu, dia membelaku. Dia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untukku. Gu Jingxi, jangan terlalu cinta. Laner, anak perempuan. Harus lebih sopan. Aku sudah sangat sopan. Yang Mulia, mohon segera mengambil keputusan. Kalau begitu, Henggewo, Ayahanda, Nona Shen, masih ada yang ingin kau katakan? Yang Mulia boleh menghukum. Tapi tunjukkan buktinya dulu. Buktinya ada di sini. Masih mau membantah? Benarkah? Mohon Yang Mulia melihat. Apa sebenarnya bukti yang dipegang itu? Apa maksud Qinglan ini sebenarnya? Berani sekali, Shen Qinglan. Aku lihat bagaimana kau. Hahaha, kau ini anak perempuan. Berani menulis kata-kata kotor pada pangeran. Jingxi, lihat apa yang ditulis ini. Jebaka, Jingshi Kakaku, hadamu bagai jaya koko. Hatiku terbakar api. Awan hujan gunung Wu bertebaran, masih melilit leher seperti sutra. Ditandatangani, Shen Qinglan. Aduh, kok dibacakan? Aku masih perawan, malu sekali. Waduh adek. Kau memang suka kakak Jingxi. Tapi jangan memaksa. Siapa yang mau membela kakak Jingxi? Apa yang terjadi? Kok bisa begini? Ayah, surat berkhianatnya mana? Aku mana tahu. Mana ada surat berkhianat?
Hamba hanya mengagumi pangeran ketiga. Oh, berani bertanya kepada Yang Mulia, hamba ini mencintai pangeran ketiga. Apakah ini bisa menentukan seluruh keluarga Qin dihukum mati? Hahaha, tentu tidak. Mohon Yang Mulia, istri hamba tidak bisa mendidik anak dengan baik. Mohon ampunan Yang Mulia. Baiklah. Karena ini hanya kesalahpahaman, maka urusan hari ini dianggap selesai. Shen Qing. Yang Mulia berbelas kasih, berkhianat dengan negara asing, ini bukan main-main. Aku tidak peduli apakah kamu sengaja atau tidak, kamu telah mempermalukan keluarga Qin. Dan juga mempermalukanku. Yang Mulia, ampunilah, hamba tahu salah. Mertua, tolong selamatkan hamba. Kamu sudah bercerai dengan Wan Rong. Urusanmu tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Qin. Mohon Yang Mulia bertindak adil. Jangan mempertimbangkan muka keluarga Shen. Baik. Kalau begitu, maka copotlah gelar Markuis Yongyi dari Shen Tiancheng dan serahkan kepada putranya, Shen Qi. Lalu hukum dengan 30 cambukan, cerai, dan usir. Terima kasih Yang Mulia. Pengawal. Yang Mulia, kasihanilah, Yang Mulia. Ayah, Yang Mulia, kasihanilah. Aku kira Jingxi tidak tertarik pada wanita. Ternyata sudah memiliki wanita yang dicintai. I'm a Sampa. Hai seorang Qin, dia tidak bisa mengatasinya. Bagaimana bisa melindungi kita ibu dan anak di masa depan? Ibu, setelah meninggalkan kediaman Markuis, kita bisa pergi kemana? Kamu lupa, kakakmu masih punya ayah kandung, Wakil Menteri Xiao. Kalau Shen Tiancheng tidak bisa diandalkan, maka kita akan pergi ke Wakil Menteri Xiao. Ibu, istri Wakil Menteri tidak akan membiarkan kita masuk ke kediaman Wakil Menteri. Tidak apa, uang simpanan Shen Tiancheng selama ini ada padaku, kita akan pergi dari sini dulu. Cari tempat tinggal, baru kita rencanakan masa depan. Pergi. Berani kamu mendorongku, aku meludah, anjing terlantar. Masih menyebut diri Markuis. Apa yang terjadi? Istri. Istri, sebelumnya suamimu salah. Aku sudah dibutakan oleh lemak babi, dihasut oleh orang jahat. Lihatlah perasaan kita selama ini. Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Shen Tiancheng. Sampai sekarang kamu masih berpura-pura, kukira aku tidak tahu. Urusanmu dengan Fu Kaiping. Kau pikir aku tidak tahu? Shen Lianyi adalah anak haram MU? Sejak kapan kau tahu? Sejak lama aku sudah tahu. Jadi jangan sok tahu. Lelaki sepertimu hanya pantas tertulis di papan arwah. Baru bisa tenang. Aku akhirnya mengerti, kau sengaja menyuruh si gadis kecil ini mengikutiku dan menukar surat yang kusimpan di perpustakaan. Kau sudah bertekad bulat untuk berpisah denganku. Qin Wan Rong, kau sang kekijam. Itu akibat perbuatanmu sendiri. Kau pikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Aku beritahu padamu. Tanpamu, aku dan Cai Ping Lianyi justru akan hidup bahagia. Maksudmu, kedua orang yang melarikan diri itu? Apa maksudmu? Ayah belum tahu kan, sebelum kejadian ini. Fu Caiping dan Shen Lianyi sudah melarikan diri. Ah. Fu Caiping wanita ini berani mengkhianatiku. Uangku semua ada padanya. Ayo pergi. Adik Qinglan, memang hanya kau yang bisa. Aku selalu merasa, Shen Lianyi sangat licik. Setiap kali kakak ingin pulang ke rumah, dia selalu berdandan seperti merak, mendekati pangeran. Sama sekali tidak memiliki darah keturunan keluarga Qin. Sepupu benar. Tapi setelah menyelesaikan masalah ini, masih ada masalah besar yang menungguku. Kaisar ingin menikahkan aku dengan pangeran ketiga. Kau tahu kan? Aku tahu. Kau tidak sedih? Kenapa aku harus sedih? Mungkin aku lebih baik pergi dulu. Jangan pergi. Baru datang kok sudah mau pergi. Duduk yang baik. Bukannya, dia tidak ingin bertemu denganku di sini. Bukan ini Gu Jingxi. Jangan-jangan dia pikir sepupu suka padanya, makanya menghindar. Bukankah begitu? Pangeran ketiga, jangan salah paham. Aku sama sekali tidak menyukaimu. Aku juga tidak setuju dengan pernikahan ini. Ayahku yang memaksaku menikahimu. Iya, pemimpin pria dan wanita itu sebenarnya menikah karena politik. Sepupuku menyukai orang lain. Tidak, Gu Jingxi tidak disampaikannya, hingga menjadi gila. Kalau begitu, sepupu, kamu suka siapa? Kenapa aku tidak pernah mendengar kamu cerita tentang orang ini? Sudahlah, dia pasti tidak menyukaiku. Jangan bilang begitu, beritahu aku.
Aku kan memanggilmu sepupu. Kamu orang yang baik, pasti orang itu yang buta. Sampai tidak menyukaimu. Entah apa reaksi kakakku yang kasar ini. Kau tahu orang buta itu adalah dirinya sendiri. Akan seperti apa reaksinya? Oh, begitu rupanya. Bu Jingxi, kepalaku pusing. Bagaimana kalau antarkan aku pulang? Baik. Jangan pergi dong. Kalian semua pergi, aku bagaimana? Orang ini mabuk. Melakukan sesuatu masih bisa dimaklumi. Jangan bilang aku tidak membantumu, sepupu. Shenqi. Aku mabuk. Sadarlah, jangan mabuk dulu, oke? Sudah jumpa ibu. Laner, di mana kakakmu? Dia baru saja menjadi markuis, masih banyak urusan. Aku kurang tahu. Mungkin kemarin malam dia mabuk. Sudah siang, kakak belum pulang. Ternyata sepupu ini benar-benar tangguh, mungkin sebentar lagi. Ibu akan punya cucu. Cier dan Zian sudah bersama. Wan Rong, aku salah, Wan Rong. Kalyuarla. Siapa yang berisik di luar? Lapor, Nyonya, itu mantan Markuis. Sejak dia meninggalkan kediaman Markuis, setiap hari tidur di depan pintu. Beberapa hari ini sudah tersebar di ibu kota, katanya Nyonya kejam. Tidak mempedulikan hubungan masa lalu. Hal-hal yang dia lakukan, masih perlu aku beri dia belas kasihan? Suruh orang usir dia. Baik, Ternyata ayah yang brengsek ini, setelah bercerai masih menyebarkan rumor. Menjatuhkan ibu, kalau begitu. Jangan salahkan aku tidak mempedulikan hubungan ayah dan anak. Ibu, Bagaimanapun juga kita pernah menjadi ayah dan anak. aku ingin pergi ke restoran. Ajak ayah makan. Laner, apa maksudmu ini? Tentu saja ingin mengajak ayah menonton pertunjukan bagus. Nyonya, aku benar-benar tidak menyangka kalian masih mau memaafkanku. Ayah, Kita kan masih ayah dan anak. tulang patah masih tersambung dagingnya, kan? Tuan Hou, tunggu sebentar di sini. Aku dan Lan Er akan memesan makanan dulu. Baik, kalian pergi saja. Ayah minum teh dulu. Anak laki-laki itu sudah jurus kan? Tentu saja, aku sudah minta tolong. Menitipkannya pada adik sepupu untuk dibesarkan. Fu Chaiping. Kau mengambil uangku lalu kabur membawa anak-anak. Hari ini aku akan menghabisi kau. Shen Tiancheng si bodoh ini. Masih menganggap Ziheng sebagai anaknya sendiri. Benar-benar tolol. Dia ini hanya melakukan sedikit trik di air. Dan dia langsung tertipu, benar-benar buta. Kau, Tuan Hou, apa yang ingin kau lakukan? Kau menipuku dengan kejam. Tuan Hou, dengarkan penjelasanku. Tuan Hou. Diam. Aku tidak akan percaya lagi padamu. Tuan Hou, kau wanita jahat. Tuan pejabat. Dialah yang membunuh. Ikutlah dengan kami. Qin Wan Rong, ini lagi ulahmu kan? Kau membuatku mendengar ucapan mereka. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Kalau kau bisa bersikap baik setelah menikah denganku, tidak akan sampai seperti ini. Jangan salahkan orang lain. Wan Rong, kau kejam sekali. Dulu kau tidak seperti ini, kau berubah. Aku selalu seperti ini. Hanya saja, kehadiran Laner yang memberiku keberanian untuk melawan. Pergi. Ibu. Laner. Ibu, bangunlah, Ibu. Shen Qinglan. Semua ini karena kamu. Kamu yang merebut segalanya dariku. Hingga membuatku menjadi seperti sekarang. Sampai mati pun aku takkan melepaskanmu. Cepat, cepat. Perhatikan baik-baik di sana. Kamu pelan-pelan, cepatlah.
Ciu. Paduka, kenapa di luar begitu ribut? Ternyata pangeran kedua baru saja menikahi. Selir kedua yang ahli sihir. Sekarang istana sedang sibuk. Mempersiapkan pernikahannya. Ahli sihir? Di dunia ini mana ada yang bisa menandinginya? Paduka bilang apa? Tidak ada. Apakah hari ini permaisuri mengadakan pesta di istana? Kalau memang pesta istana, pasti keluarga Yongi akan hadir, kan? Permaisuri dan Marquis Yongi adalah kakak beradik. Pasti Marquis Yongi akan hadir. Baguslah. Apa bagusnya? Hamba menyampaikan salam kepada Paduka ketiga. Ibu tak perlu sungkan. Aku dan Shen bersahabat. Jadi sengaja datang untuk mengajak kalian masuk istana. Kamu sengaja menungguku. Kenapa tidak berani mengaku? Dia selalu bisa membongkarku. Apa aku sebaiknya diam saja? Kalau dia mengungkapkan perasaannya, apa aku harus pura-pura malu? Lalu menolaknya? Lainer, jangan dipikirkan, ayo cepat masuk. Silakan masuk, Ibu. Salam Paduka. Salam kakak. Salam pangeran kedua. Kakak ipar Liani adalah selirku. Waktu menikah dulu, lupa memberitahumu. Lagi pula kamu dan Liani adalah saudari. Kedepannya di istana ini, ada teman bicara. Pangeran kenapa tidak ada? Jejak Shen Liani. Ternyata dia malah menjadi selir kerajaan. Dulu kamu bilang akan membantuku menyingkirkan putra mahkota. Benar kan? Paduka tenang, aku pasti menepati janji. Aku pasti akan membuatmu menjadi putra mahkota. Sebaiknya kamu bisa memenuhi keinginanku. Aneh, tadi sibuk menghadapi Shen Liani. Rasanya ada hal penting yang terlupakan. Aku ingat, di cerita tertulis pesta istana kali ini. Pangeran kedua maskara cuma dengan sedang 5 Gujishi yang bisa merusak usus. Hadirin sekalian, kalian semua adalah keluarga saya dan Yun-Er. Saya tidak akan sungkan, saya akan minum duluan. Terima kasih, Pangeran Mahkota. Ada apa, Jingxi? Apakah anggur di sini tidak sesuai dengan selera Anda? Paduka, ini adalah anggur yang dihormatkan oleh Pangeran Mahkota. Bagaimana mungkin Pangeran ketiga merasa tidak puas? Bukankah ini berarti menghina Pangeran Mahkota kita? Kau benar-benar berani, Shen Liani. Berani bekerja sama dengan pangeran kedua untuk menyakiti orang saya. Pangeran Mahkota jelas sudah tidak senang, Gu Jingxi. Bagaimana bisa menolak keinginan Pangeran Mahkota? Hanya saja, adik mendengar anggur kakak sangat harum. Sampai lupa diri. Memang Jingxi yang paling tahu barang bagus. Tapi apa yang harus saya lakukan? Untuk menyelamatkan Gu Jingxi? Kalau tidak, saya akan merebut anggur Gu Jingxi dan meminumnya. Paling-paling dihukum karena tidak sopan oleh Pangeran Mahkota. Yun-Er, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Bukan, dia benar-benar keracunan. Biasanya tokoh utama dalam cerita. Bukankah punya aura tokoh utama? Kakak. Baru saja Jingxi terlalu banyak minum. Sampai tidak kuat dan ingin beristirahat di ruang samping. Tidak apa-apa, kamu istirahat dulu. Sudahlah, yang bisa lebih banyak bekerja. Kalau saya tidak peduli dengan Gu Jingxi, dia akan mati. Menyelamatkan pria tampan ini, biar saya yang lakukan. Ibu, kamu dan kakak pulang dulu, tidak perlu menunggu saya. Saya akan membantu kamu. Gu Jingxi, kamu bagaimana? Gu Jingxi. Paduka, bagaimana kondisi Jingxi? Dokter istana, laporkan pada Paduka. Pangeran ketiga keracunan racun pemutus usus. Karena dosis yang diminum terlalu besar, sudah tidak bisa diselamatkan. Bagaimana bisa? Tadi kan masih baik-baik saja. Benar, dokter tolong periksa lagi dengan baik. Bagaimana bisa kakak Jingxi tiba-tiba keracunan? Orang ini tadi masih baik-baik saja, minum di ruang depan. Sekarang kenapa tiba-tiba keracunan? Jangan-jangan. Anggur di tempat kakak ada masalah? Yang mulia kedua, hati-hati dengan ucapanmu. Ya, Istana Timur adalah milik Yang Mulia Putra Mahkota. Orang biasa mana yang berani bertindak di Istana Timur? Mungkin saja. Pesta istana ini adalah rencana Yang Mulia Putra Mahkota. Kurang ajar. Jingxi adalah adikku. Mana mungkin aku menyakitinya? Justru karena dia adikmu. Kau ingin menginginkannya. Sebenarnya, kakak tertua sudah lama.
tidak suka dengan kami, saudara-saudaranya. Orang sepertimu tidak pantas menjadi putra mahkota. Lalu siapa yang pantas menjadi putra mahkota? Tentu saja aku. Kakak, aku tidak bermaksud begitu. Kau memang bermaksud begitu. Sayangnya, kau bertemu dengan aku, sang leluhur. Tentu saja aku akan berpihak pada kakak iparku. Kakak, rumput patah hati adalah racun. Pengawasan di istana sangat ketat. Jika dibeli dari luar istana, kali ini mungkin tidak bisa dibawa masuk. Adik, aku tahu semua ini. Tapi, lalu apa yang bisa dilakukan? Maksudku, pangeran kedua dan yang lain pasti akan mengirim banyak orang keluar istana, membeli secara bertahap, lalu membawanya masuk. Mereka ada di sini. Aku hanya seorang wanita biasa. Tidak mungkin secara terang-terangan memeriksa daftar masuk istana. Pengawal, bawa daftar masuk istana terbaru. Sial, bagaimana bisa aku lupa ini? Ini? Adik kedua, orang-orang dari istanamu sering keluar masuk gerbang istana, membeli racun. Setelah ketahuan pengawal, malah bilang itu untuk membasmi tikus. Sekarang, apa lagi yang bisa kau jelaskan? Yang mulia, jangan hanya berdasarkan daftar usang ini langsung menuduh kami meracuni dan menjebak pangeran ketiga. Masih berani membantah? Semua pelayan yang keluar istana tercatat. Nanti setelah diinterogasi akan ketahuan. Saksi dan bukti sudah lengkap. Kalian lebih baik membantah di hadapan ayahanda. Pengawal, bawa mereka berdua pergi, tunggu keputusan ayahanda. Baik. Aku yang melakukannya, lalu apa? Lagi pula adik ketiga mati di istanamu. Desas-desus itu menakutkan. Kau sebagai putra mahkota juga akan dianggap sebagai kaki tangan yang menyakiti saudara. Kau pikir posisimu akan bertahan lama? Siapa bilang Gu Jingxi mati? Salam untuk kakak kedua. Jingxi, kau tidak apa-apa? Gu Jingshi, kau tidak mati? Tentu saja aku yang menyembuhkannya. Gu Jingxi, bagaimana kabarmu? Gu Jingxi, pria protagonis yang penuh semangat dalam cerita, berakhir seperti ini. Tapi, kau adalah orangku, sang leluhur. Aku tidak akan membiarkanmu seperti ini. Ini tidak mungkin. Mustahil racun Duan Changsan tidak ada obatnya. Kau pikir tidak ada obatnya, tapi aku dengan mudah bisa menyembuhkannya. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Aku tidak mungkin kalah. Aku tidak mungkin kalah dari Shen Qinglan. Lepaskan aku. Ternyata Yun Er benar. Qinglan memang benar-benar dewi. Ini semua adalah kewajibanku. Aku ini masih kakak iparmu. Kali ini kau berjasa besar, harus diberi hadiah. Apa permintaanmu? Silakan ajukan. Hamba memohon Paduka memberikan pernikahan. Dia meminta kakaknya menikahkannya denganku. Dia ingin menikah denganku. Lan Er memang berani, sampai meminang dirinya sendiri di depan umum. Tapi dia dan pangeran ketiga ini memang sudah seharusnya bersatu. Apakah kau meminta aku menikahkanmu dengan Jingxi? Tentu tidak. Hamba memohon Paduka memberikan pernikahan untuk kakak hamba, Shen Qi, dan putri tertua keluarga Perdana Menteri, Qin Xian. Sudahkah kau pertimbangkan baik-baik? Kesempatan ini langka. Kau yakin ingin meminta pernikahan untuk kakakmu? Kakak dan sepupuku sudah berjuang sampai hari ini. Aku harus segera membantu mereka memastikannya. Kalau begitu, aku catat. Besok aku akan meminta ayah mengeluarkan dekret untuk menikahkan kakakmu. Cepat berterima kasih pada Paduka Pangeran Mahkota. Hamba berterima kasih pada Paduka Pangeran Mahkota atas kebaikannya, kakak Jingxi. Dan salah aku, siapa yang menyukai perempuanku, menyayangi kakaknya seperti ini. Apakah aku salah lihat? Kenapa tatapan pria ini terlihat sangat ingin menikah? Shen Qi menerima dekret. Dengan titah kekaisaran. Kaisar mendengar Markuis Yongyi Shen Qi setia dan rajin melayani negara. Berhati lurus dan tekun, jasa besar tercatat. Qin Xian. Memiliki kebajikan dan kecantikan, lembut dan anggun, menguasai tata krama. Ini di hari baik disatukan, memperkuat persatuan keluarga Qin dan Jin. Akan menikah pada awal musim semi tahun depan bulan ketiga. Hamba menerima dekret dan berterima kasih. Paduka, bagaimana hukuman Kaisar pada Shen Lianyi? Ayah masih mempertimbangkan ikatan keluarga, memberi keringanan pada kakak kedua. Hanya mengurungnya dan Shen Lianyi di istana Weiyang selama setengah bulan. Meskipun Shen Lianyi adalah adikku, tapi sejak Qinglan datang, dia berubah total, selalu menyasariku. Aku takut dia akan menyakiti adik perempuanku. Aku juga khawatir tentang hal itu. Sekarang Qinglan ada di mana? Aku akan pergi menemuinya dulu. Qinglan ada di halaman, Yang Mulia silakan. Bukankah kau bilang bisa membantuku mendapatkan yang kuinginkan?
Lalu mengapa sekarang aku malah dikurung di istana ini? Yang mulia, ini bukan salahku. Aku tidak tahu kalau Shen Qinglan itu Bisa menetralkan Raken Duan Chongsan. Kau tidak tahu apa-apa. Lalu untuk apa kau berguna bagiku? Yang mulia, tenanglah. Aku memang tidak bisa mengalahkan Shen Qinglan itu. Tapi guruku pasti bisa. Besok aku akan menyelinap keluar. Memohon guruku turun gunung. Dia punya banyak cara. Pasti bisa memenuhi keinginan yang mulia. Bisakah aku mempercayaimu lagi? Yang mulia, percayalah padaku sekali lagi. Kalau begitu, cepatlah persiapkan. Baik. Hah, di sini sangat membosankan, tidak ada ponsel, tidak bisa baca komik. Sama sekali tidak seperti Tai Su Zhenjing milikku. Tai Su Zhenjing itu tempat apa? Kamu datang, Kaisar menikahkan kakakmu, aku datang untuk membacakan titah. benarkah? Itu bagus sekali. Dulu kamu hampir bertunangan dengan Qin Zian. Apa kamu tidak merasa sangat menyesal? Tidak menyesal. Nona King sangat baik, kakak Shen juga luar biasa. Aku juga senang melihat mereka bahagia. Ternyata aku benar-benar mengubah alur cerita yang seharusnya. Jadi Gu Jingxi tidak lagi menyukai sepupuku. Kenapa dia selalu membuka? Qin Zian? Aku tidak suka Qin Zian. Aku suka padamu. Apa katamu? Apakah dia baru saja mengungkapkan perasaannya padaku? Ya. Saat itu aku keracunan Duan Changchao. Seharusnya sudah mati. Kenapa kamu habiskan tenaga untuk menyalahkanku? Mau karena apa lagi? Karena cinta. Kalau bukan karena, terserah jadi kamu tidak dilihat lagi. Nenek moyang ini tidak mungkin melakukan ini. Jangan lakukan ini lagi. Terlalu berbahaya. Dia menyentuhku. Aku ingin menciumnya, ingin merubuhnya. Yang depan boleh, yang belakang belum. Ah. Dia bilang aku boleh menciumnya? Apa dia bisa mendengar pikiranku? Ya, dan bukan hanya aku. Bahkan Ibu Shen juga bisa mendengar. Apa? Ibu dan kakakku juga bisa mendengar isi hatiku. Kalau tidak, kau pikir bagaimana bisa setiap kali begitu kebetulan? Kami semua mengerti isi hatimu. Kalau begitu, semua pikiran kecilku sebelumnya. Sudah kudengar semuanya. Waduh, siapa yang ngerti? Duniaku runtuh. Tenang, aku juga punya perasaan yang sama padamu. Aduh, malu banget. Kalau bukan siang hari, pasti nenek moyang langsung menerekamnya. Kalau begitu, nanti malam aku datang lagi. Bisa tidak kau pura-pura tidak mendengar apa-apa? Guru, tolong aku. Bukankah aku sudah mengajarkanmu ilmu? Kok masih kacau begini? Itu Shen Qinglan. Entah makhluk apa. Aku benar-benar tidak bisa melawannya. Jadi murid datang kali ini. Ingin meminta guru turun gunung. Ikut aku ke istana. Bantu murid melawan makhluk itu. Konon kaisar di dunia manusia dilindungi aura naga. Makhluk jahat biasa tidak bisa mendekat. Sekarang Shen Lianyi ini menjadi selir kedua, dan aku baru saja mendapatkan ding pengumpul roh. Taruh ding ini di kamar kaisar, tunggu sampai aku menghisap habis keberuntungannya. Maka aku bisa menjadi dewa. Baiklah, aku akan ikutmu ke istana. Terima kasih, guru. Hari ini kencan pertama kita. Mau kemana? Aku antar. Kemana ya? Biar aku pikir dulu. Paduka, Bajinda Kina Musaba. Aku ikut denganmu. Baik. Aneh, tidak teraba denyut nadinya. Ayah tiba-tiba sakit, pasti ada hubungannya dengan kakak kedua. Hanya saja tidak tahu tipu muslihat apa yang mereka gunakan. Sepertinya masalahnya ada pada ding ini. Maksudmu? Ding ini bernama ding pengumpul roh, senjata kuno yang jahat. Perlahan-lahan akan menghisap aura naga Baginda sampai jiwa direbut. Menjadi boneka. Tadi saat memeriksa denyut nadi Baginda, tidak teraba. Masih ada cara menyelamatkan ayah? Mudah, hancurkan saja dingnya. Mundur kau. Ada apa, guru? Siapa yang berani menghancurkan ding pengumpul roh? Pasti itu Shen Qinglan. Hanya dia yang memiliki ilmu setinggi ini. Cepat tangkap dia. Dia menggengkurkan kuali keramaku.
Jangan biarkan dia lolos. Shen Qinglan, kenapa kau keluar dari istana? Kau yang menghancurkan kuali Kungfu Roh, kan? Memang aku, terus? Itu adalah harta karun yang kudapat dengan susah payah. Dan kau hancurkan begitu saja? Terus kenapa? Kuali itu hancur hanya dengan sentuhanku, bukan? Kau ini siluman apa? Kamu pandai sekali memutarbalikkan fakta. Muridku, kenapa tidak kau beritahu ada guci energi sehebat ini? Aku tidak perlu menyerap energi naga kaisar. Itu tergantung apakah kau bisa mengambilnya. Biarkan aku yang menghadapimu. Sehebat apapun ilmu sihirmu, kau tidak bisa melarikan diri dari ikatan cincin emas ini. Qinglan, Minggir. Sudah tidak bisa apa-apa lagi, tinggal menunggu aku mengambil energimu. Baiklah, coba saja. Guru, apakah ini akan berhasil? Shen Qinglan ini sangat kuat. HMPH, tidakkah kau lihat dia tidak bergerak sama sekali? Guru, cepat bunuh dia. Jangan terburu-buru. Biarkan aku menghabiskan energinya dulu. Qinglan, Tidak apa-apa. Ilmu yang sangat misterius. Aku merasa seluruh kulitku akan meledak. Shen Qinglan, selamat tinggal. Kau bisa melepaskan ikatan cincin emasku? Ini sulitkah? Bagaimana ini, Guru? Anjing hitam, kau telah berbuat banyak kejahatan dan mencoba membunuh kaisar. Hari ini aku akan menangkapmu. Kau sebenarnya siapa? Dengarkan baik-baik, aku adalah Xuan Su Lao Zu dari alam Taisu. Ampun, Aduh. Yang mulia, ampun. Qinglan bukan Lao Zu. Kumohon lepaskan aku. Shen Liani, kau mencuri ilmu hitam, melakukan banyak kejahatan, dan mencoba membunuh kaisar. Aku tidak akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dosa Anda akan ditentukan oleh Yang Mulia. Shen Qinglan, kau menyelamatkan nyawa kaisar. Apakah kau adalah dewi yang dikirimkan oleh surga untuk Daning? Hamba tidak berani menyebut diri sebagai dewi di hadapan Yang Mulia. Semua ini berkat jasa Yang Mulia yang selalu memikirkan rakyat dan negara, sehingga roh jahat tidak bisa merusak nasib negara kita. Pangeran kedua sudah kucabut gelarnya dan diasingkan ke perbatasan. Shen Liani juga sudah kumasukkan ke penjara bawah tanah, menunggu eksekusi. Hanya saja, Kaisar belum memikirkan hadiah apa untukmu. Kaisar sudah memikirkannya. Kalau begitu, Kaisar akan memberikan putra ketiga yang paling kucintai kepadamu sebagai suami. Bagaimana? tidak mau menikah denganku? Apa yang hamba lakukan berasal dari hati, tidak perlu hadiah. Tapi jika Yang Mulia bersikap memberi hadiah, hamba ingin memohon untuk semua wanita di dunia. Memohon sebuah hadiah. Oh, kau katakan saja. Hamba memohon Yang Mulia mengeluarkan peraturan baru. Izinkan wanita masuk sekolah dan memiliki kesempatan yang sama dengan pria. Untuk menjadi pejabat istana. Ini, Ayah, maksud Qinglan adalah maksud hamba juga. Sejak zaman dahulu, banyak wanita menderita karena kesucian di bawah rok mereka. Dan lebih banyak lagi wanita yang tidak bisa mengembangkan bakat mereka. Ayah, Anda mencintai rakyat seperti anak sendiri. Tolong lihatlah kehidupan wanita-wanita yang hidup dalam kesulitan ini. baiklah. Kalian berhasil meyakinkan Kaisar. Ternyata Daning yang kolot ini memang perlu diubah. Yang Mulia bijaksana. Adik, kudengar kau langsung mengalahkan siluman anjing hitam itu. Wah, hebat sekali. Pantasan adik Shenji. Lan Er, yang penting pulang dengan selamat. Ini, bangunlah. Ibu Shen Lianyi sudah dihukum. Semuanya sudah berakhir. Aku juga tidak perlu lagi menyembunyikan ini darimu. Sebenarnya aku bukan Shen Qinglan. Aku sebenarnya adalah leluhur metafisika dari alam Taisu karena melewati tribulasi petir. Jadi masuk ke tubuh Shen Qinglan. Aku tidak melihat Fu Keqing dan Shen Lianyi. Begitu menindasmu, jadi aku berpura-pura menjadi putrimu.
Aku sudah lama bersamamu. Kau boleh memukul atau memarahiku. Lainer, cepat bangun. Lan bagaimana mungkin ibu tidak mengenali putriku sendiri? Dari awal, aku sudah tahu. Kau berbeda dengan Lan yang kubayangkan. Tapi, setelah melihatmu tidak punya niat jahat, aku pun melepaskannya. Jah, aku tidak peduli apakah kau adikku atau bukan, tanpamu. Pada hari aku pulang, kakiku sudah patah. Lainer, kau yang menyelamatkan keluarga kita, suara hatimu yang menyelamatkan semua. Jadi, kaulah putri ibu. Ibu. Boleh aku tanya sesuatu? Pertama, kau memohon pernikahan untuk kakakmu. Kedua, kau memohon anugerah untuk wanita di dunia. Dalam pandanganku, dalam rencanamu, tidak pernah ada aku. Tidak, suara hatiku. Lebih dulu mengungkapkan perasaanku padamu. Bu Jingxi, aku sangat mencintaimu, hanya saja. Bagiku, cinta bukan satu-satunya, aku adalah Xuan Sulauzu. Hidup ribuan tahun, sudah biasa melihat suka duka dunia. Kakakku dan Zian, tidak mudah sampai hari ini. Jika bukan karena aku yang berbicara, mereka berdua pasti tidak akan berhasil, lagi pula. Selama kita berdua saling memahami, kurasa. Tidak perlu ada hasil yang pasti, justru para wanita itu. Kurang seseorang sepertiku, berdiri di hadapan kaisar. Memperjuangkan hak mereka. Aku tahu, kau tidak ingin terkurung di sampingku. Menjadi selir kerajaan yang dimanja. Kau pantas mendapatkan dunia yang lebih besar, kecantikan dan keluarga. Adalah hal yang paling tidak berarti darimu, aku menyukaimu. Karena kebencianmu pada kejahatan. Dan keberanianmu melindungi keluarga. Bu Jingxi, ikutlah aku ke Taisu Zenjing. Tempat itu sangat indah. Ada 2 anak kecil yang riuh. Baik.